Apa kabar? Haleluya. Haleluya, aku diberkati, semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Baik, jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita. Saya ambil firman Tuhan hari ini dari pembacaan Alkitab kita untuk hari ini. Ya, kita buka dari kitab Yehezkiel pasal yang ketiga. Yehezkiel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Yehezkiel pasal yang ketiga. Yehezkiel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Kita baca bergantian, saya ayatnya yang genap, nanti jemaat Tuhan ayat yang ganjil. Yehezkiel menjadi bisu. Ayat yang ke-22, maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah, di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau, anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan mempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu, dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah dia mendengar, dan orang yang mau membiarkan, biarlah, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ya, puji Tuhan. Dalam ayat ini kita membaca seorang Nabi Yehezkiel. Ya, seorang hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan untuk tugas yang mulia, tugas yang khusus, yaitu apa saudara? Penjaga kaum Israel. Ya, kaum Israel ada di pembuangan, dan Tuhan menyuruh Yehezkiel. Di ayat yang ke-17 dikatakan saudara, di pasal yang ketiga, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Jadi Nabi Yehezkiel ini satu tugas yang ditugaskan Tuhan, menjadi penjaga kaum Israel. Firman Tuhan mengatakan bahwa apabila engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah bangsa ini, peringatkanlah bangsa Israel ini atas namaku, kata Tuhan. Atas nama Tuhan. Jadi Yehezkiel ini berbicara atas nama Tuhan. Maka di pasal yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Jadi saudara, bangsa ini sudah dibuang ke pembuangan di Babel, tetapi bangsa ini tetap juga tidak mengerti. Bangsa ini juga tetap mengeraskan hati kepada Tuhan. Kalau kita membaca tadi di ayat yang ke-27 tadi, di kalimat yang terakhir dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, orang yang mau mendengar biarlah ia mendengar, dan orang yang tidak mau dan orang yang mau membiarkan baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ya, demikian firman Tuhan saudara. Kalau mereka tidak mau mendengar, biarlah mereka tidak mau mendengar. Tapi kalau mereka mau menurut, itu adalah untuk kebaikan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menuruti Tuhan, ketika kita mengikuti firman Tuhan, itu adalah untuk kebaikan kita. Amin.
untuk kebaikan masa depan kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan usaha kita, untuk kebaikan pekerjaan kita, untuk kebaikan pelayanan kita. Tetapi saudara, ayat ini, bangsa ini menggambarkan orang-orang yang percaya di dalam segala zaman. Amin. Ya, minggu yang lalu saya katakan ketika firman Tuhan berbicara orang Israel bukan merujuk kepada bangsa Israel yang sekarang, saudara, tetapi adalah merujuk kepada kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Amin. Iya. Ketika Nabi Yehezkiel ini juga diberikan satu perintah khusus, penjaga kaum Israel ini juga adalah melambangkan pemberita-pemberita firman Tuhan yang disampaikan kepada kita umat-umat Tuhan. Ya, jadi saya ambil tema firman Tuhan bagi kita hari ini, SOP kerja Tuhan. Nah, apa itu SOP, saudara? Kalau dalam dunia kerja disebut apa? Standar operasional prosedur, gitu ya. Jadi ada standarnya begitu. Dan kalau kita melihat, saudara, bagaimana Yehezkiel ini dipakai oleh Tuhan, bagaimana dia sebagai penyambung lidah Tuhan. Di ayat yang ke-24 tadi sudah kita baca, saudara, dikatakan, tetapi masuklah roh ke dalam aku dan diletakkannya aku, dan ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Jadi saudara, lucu ya saudara. Jadi Yehezkiel ini diutus oleh Tuhan menjadi penyambung lidah Tuhan, berbicara atas nama Tuhan kepada bangsa itu. Tetapi Yehezkiel ini disuruh pulanglah ke rumahmu, katanya, kurunglah dirimu. Artinya saudara, kurunglah dirimu di dalam rumah. Ya saudara, kalau diberikan satu tugas agak aneh, saudara, ya. Ya, tapi inilah SOP yang diberikan oleh Tuhan. Kurunglah dirimu di rumah. Selanjutnya dikatakan ayat yang ke-25, dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Jadi Yehezkiel ini diikat, dibelenggu. Dibelenggu itu apa dia? Kalau orang Batak dulu, kalau orang Batak di kampung, kalau ada orang gila, dipasung gitu ya, diambil kayu, jadi dibelah kayunya itu hanya buat kaki, pergelangan kaki, terus dipaku. Wah, ada dulu tetangga kami demikian, saudara, dipasung dia. Ya, kurang lebih mungkin begitulah kira-kira, saudara. Dia diikat, dibelenggu. Tapi saudara, ada perintah Tuhan ini khusus kepada Yehezkiel ini. Ya, mungkin sekilas kita memahami sulit memahami cara kerja Tuhan. Tapi demikianlah dikatakan firman Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-26 dikatakan, saudara, dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menemplak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Jadi saudara, yang lebih aneh lagi, saudara, Yehezkiel ini menjadi bisu. Ya, dia menjadi bisu. Bahkan kalau kita baca Yehezkiel ini, kitab Yehezkiel ini bisu itu kurang lebih sampai 6 tahun. 6 tahun, saudara, bisu. Ya, kalau kita lihat, saudara, di ayat yang pertama dikatakan, di pasal yang pertama ayat yang kedua, itu pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yehoyakim dibuang. Jadi firman Tuhan itu datang kepada Yehezkiel pada tanggal 5 bulan itu, tahun ke-5. Tahun ke-5, saudara. Ya, dia dipanggil Tuhan. Artinya sejak itulah dia menjadi bisu. Tetapi saudara, kalau kita baca di pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-22, dikatakan di sana, saudara, maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu. Pada pagi mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Jadi ini di ayat yang ke-21 dikatakan pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami. Jadi ini tahun ke-11. Jadi tadi kita baca di awal ayat yang pertama, pasal yang pertama, pada tahun yang ke-5 dia dipanggil Tuhan, dia membisu. Pada tahun yang ke-11 apa dikatakan? Dia mulutnya bisa berbicara. Tuhan membuka mulutnya.
Nah, sampai 6 tahun dia membisu. Tapi saudara, tugas khusus yang diberikan Tuhan ini ya khusus saudara, sebagai penjaga bangsa Israel. Tetapi saudara, kebisuan si Yehezkiel ini, Nabi Yehezkiel ini bukan kebisuan total. Jadi dia bukan bisu secara total. Dia bisa berbicara kalau Tuhan sedang menyatakan firman-Nya untuk disampaikan kepada umat. Ya begitu saudara. Jadi dia itu bisa berbicara. Dia diberikan Tuhan kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berkata-kata. Ketika ada firman Tuhan mau disampaikan, seperti itu saudara. Nah, jadi saudara, ayat ini mengajarkan Yehezkiel untuk mengajarkan, untuk belajar mengatakan hanya firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak ingin Yehezkiel ini berbicara melalui keinginannya. Kenapa saudara? Sebetulnya Yehezkiel ini pun mungkin takut, atau mungkin juga sudah tahu bahwa bangsa ini tidak mungkin mendengar, ya kan? Ya bisa aja dia berkata lain gitu saudara. Sampai dia dikurung di rumah, bahkan dia dibelenggu, dikatakan saudara, diikat, dibelenggu. Bahkan mulutnya pun tidak bisa berbicara bebas. Mulutnya pun tidak bisa berbicara kepada orang-orang banyak, kecuali kalau ada firman Tuhan. Ya, kecuali kalau ada pesan yang disampaikan Tuhan kepada bangsa itu, maka Yehezkiel ini bisa berbicara. Tetapi saudara, yang kalau kita melihat, biarpun sedemikian Yehezkiel ini diutus oleh Tuhan, apakah bangsa Israel itu bertobat? Apakah mereka mendengar firman Tuhan? Memang saudara, ayat ini mengatakan saudara, dasar mereka pemberontak. Ya, sampai dikatakan di ayat ini saudara, orang yang mau mendengar biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Nah, inilah saudara SOP yang diberikan oleh Tuhan kepada Yehezkiel. Sangat ketat saudara, sangat ketat. Ya, ini saya renungkan juga, saya sebagai hamba Tuhan. Ya, terkadang saudara kita bisa berbicara dengan pikiran kita, ya kan saudara? Terkadang kita bisa berbicara dengan perasaan kita. Kita terbawa perasaan. Banyak juga saudara hamba Tuhan yang mati muda. Saya juga bingung saudara, kenapa pendeta-pendeta bisa mati muda? Jangan-jangan terbawa emosi kali saudara. Terbawa perasaan gitu kan? Ya kan? Ya. Tapi Yehezkiel ini dilatih Tuhan sedemikian rupa. Saya pikir saudara, ini juga mengajarkan hamba Tuhan untuk berbicara apa yang disampaikan firman Tuhan saja. Amin. Amin. Ya, terkadang saudara, ketika orang kaya dia donatur di gereja, ketika dia memperoleh kekayaan dengan tidak benar, kira-kira berani enggak seorang pendeta untuk menegur? Saya kira sulit saudara. Kemarin KPK tangkap seorang menteri. Ya, seorang menteri sudah jadi tersangka atau sudah diponis kali saudara, sudah diponis. Ya, sudah diponis. Ternyata waktu dia masih aktif jadi seorang menteri, ada dia membantu gereja saudara. Jadi uang ini mengalir juga ke gereja-gereja. Terus orang gereja bilang, kami bersedia untuk mengembalikannya saudara, katanya saudara. Jadi di berita itu, jadi dia menunggu prosedur gimana cara mengembalikan. Ya, saya pikir saudara, orang gereja mengatakan, ya kami tidak tahu. Waktu itu kan dia mengisi acara, dia dengan spontan dia mau membantu gereja. Ya kita sebagai panitia nggak cek itu uang dari mana, katanya saudara ya. Tapi memang sering kali hal itu terjadi saudara. Bahkan ada orang mengatakan uang dari iblis pun tidak apa-apa, katanya saudara. Jadi kalau iblis pun bisa memberkati, udah kita terima juga, katanya. Saya pikir ini kacau juga saudara ya. Iya. Tapi saudara, ayat ini mengajarkan sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, belajar dari Yehezkiel ini untuk mengatakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau saya selalu membawakan firman Tuhan juga dari pembacaan Alkitab kita, saya mencoba saudara supaya jangan pikiran saya yang saya sampaikan. Amin.
Tapi apa yang menjadi firman Tuhan, saya coba pelajari. Jadi saya baca ayat ini, saudara. Jadi saya siapkan firman Tuhan kemarin. Biasanya begitu, saudara kan. Jadi hari ini kita baca, kita kan ada ada ayat-ayat Alkitab ya. Ada ada sudah kita bagi Alkitab kita ini, kita baca ya, kita baca secara berurutan. Dan apa yang saya baca itu, apa yang saya dapatkan itu yang saya pelajari untuk saya sampaikan menjadi khotbah. Ya, kenapa sudah terkadang khotbah Pak Tommy bilang khotbahnya keras katanya. Saudara bingung juga, saudara. Tapi saya pikir saudara gak perlulah yang keras-keras itu langsung dibuang. Amin. Dan saya belajar untuk menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan. Amin. Iya. Belajar untuk menyampaikan apa yang dimaksud oleh bacaan kita itu. Saya tidak bermaksud untuk saudara supaya tersinggung, bukan. Tapi untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saya sebagai hamba Tuhan, untuk kebaikan iman kita semua. Amin. Iya. Yehezkiel ini punya SOP-nya sedemikian rupa, sampai dia diatur, dirancang Tuhan supaya dia hanya menyampaikan apa yang dipesankan Tuhan, bukan apa yang dipikiran Yehezkiel, bukan apa yang ada dalam perasaan Yehezkiel. Ya, jadi ayat ini saudara mengajarkan kita. Ada 2 poin saya bagikan kepada kita saat ini, saudara, bahwa Yehezkiel punya standar operasional prosedur. Ya, dia punya SOP kerja yang sudah ditetapkan Allah, yaitu untuk mendengarkan firman-Nya dan memperingatkan bangsa Israel atas nama Allah, atas nama Tuhan. Bagaimana dengan SOP kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan? Saudara, ini perlu saudara kita renungkan. Apa SOP kita orang-orang percaya, saudara? Yaitu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Amin. Iya. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Inilah yang menjadi aturan Tuhan, aturan yang disampaikan dalam Alkitab kita ini, saudara. Yakobus 1 ayat yang ke-25 mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin, saudara. Iya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bukankah itu yang kita inginkan, saudara? Hidup bahagia. Amin. Iya. Saya pikir saudara, orang mencari uang yang banyak, tujuannya apa, saudara? Supaya dia boleh menikmati kebahagiaan, ya kan? Orang menikah, orang membangun keluarga, tujuannya apa, saudara? Supaya dia boleh berbahagia. Ya. Tetapi saudara, hari-hari ini kita melihat banyak orang yang bunuh diri, ya kan? Kenapa, saudara? Mungkin stres, ya kan? Ada seorang mahasiswa, ya, kalau lihat latar belakangnya, dia orang Kristen kayaknya, saudara, karena petinya pakai salib. Iya kan, saudara? Iya. Dia orang calon seorang dokter. Ya. Dia mungkin kalau kita lihat secara materi tidak kekurangan apa-apa, dan dia meninggalnya di mobil yang mewah juga. Tapi dia meninggal dengan, dikatakan di situ, saya berita baca, katanya sih bunuh diri, saudara. Kenapa bisa demikian, saudara? Ya, saya sangat yakin, saudara, karena dia tidak hidup di dalam firman Tuhan. Ya kan? Iya. Dia tidak melakukan firman Tuhan, sehingga apa? Teman-temannya cerita, temannya curhat, katanya dia ada teman curhatnya. Dia itu takut, ada ketakutan. Dia takut dengan masa depan. Ya, kok bisa begitu ya, saudara? Takut dengan masa depan. Padahal banyak orang yang lebih susah, ya kan? Banyak orang yang gak bisa sekolah malah, tapi dia punya pendidikan yang luar biasa, punya support dari keluarga yang luar biasa, tapi takut dengan masa depan. Ya, saudara, di dalam firman Tuhan ini kita dijanjikan orang-orang yang mau mengikuti SOP-nya tentunya, saudara. Standar operasional, standar atau prosedur firman Tuhan, yaitu apa, saudara? Mendengar firman dan melakukannya. Maka apa dikatakan firman Tuhan? Dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dia akan berbahagia oleh perbuatan kita. Amin. Amin.
bukan oleh perbuatan hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan hanya seperti Yehezkiel ini, hanya menyampaikan firman Tuhan. Ya, bahkan Yehezkiel ini dia tidak dituntut. Nanti kita lanjut saudara ya. Dia tidak dituntut supaya orang ini bertobat atau tidak bertobat, itu urusan lain. Tapi urusan Yehezkiel adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan itu dikatakan seperti orang yang bijaksana. Ya, orang yang bijaksana. Terkadang saudara, orang yang pintar, orang yang punya titel seabrak-abrak tidak menjadi orang bijaksana. Ya, tapi orang yang melakukan firman Tuhan, Alkitab mengatakan dia seperti orang yang bijaksana. Amin. Iya. Jadi saudara, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, itu kebijaksanaan saudara. Jadi kalau saudara berdoa, berikanlah kebijaksanaan kepadaku, kepada kami, itu lakukanlah firman Tuhan. Itu saudara. Dengarlah firman Tuhan dan lakukanlah itu. Itulah kebijaksanaan manusia. Amin. Itulah kebijaksanaan manusia Tuhan, manusia Allah. Jadi kalau kita katakan kita orang yang paling rohani, kita orang yang sering berpuasa, kita melakukan hukum-hukum Tuhan, tetapi kalau tidak kita buktikan saudara, kita tidak buktikan dengan perbuatan kita, ya mungkin hanya sebatas perkataan saudara. Ya, ada seorang bertanya di grup pendeta, dibilang ini, kira-kira bagaimana cara menyampaikan khotbah yang sangat luar biasa, yang memberkati? Dalam saya sudah menjawab, cukup dengan khotbah yang kita lakukan. Amin. Khotbah yang kita praktekkan. Jadi kalau hanya di mulut kita mengatakan A, B, C segala macam, tapi saudara kalau kita tidak melakukannya, maka kebahagiaan itu pun bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya kan? Iya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Sama dengan orang yang bijaksana. Iya. Sama dengan orang yang bijaksana. Jadi tugas kita saudara apa? Percaya adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Inilah SOP kita orang-orang percaya, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi jadilah kita pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Ya, tidak mendengar untuk melupakannya, tapi untuk menjadi renungan hidup kita, menjadi kekuatan kita, saudara. Yang kedua, kalau kita melihat juga Yehezkiel ini, bahwa tanggung jawab yang dituntut bukanlah keberhasilan di dalam misi yang diberikan oleh Tuhan, tetapi yang dituntut oleh Tuhan adalah kesetiaannya di dalam melakukan misi yang dari Allah. Ya, ini saudara. Tanggung jawab yang dituntut oleh Tuhan apa saudara? Bukan keberhasilan. Kalau kita baca saudara Yehezkiel pasal yang ketiga ini, di ayat yang ke-18 dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Ayat 19, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Ayat yang ke-20, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Ayat yang ke-21, tetapi jika engkau memperingatkan orang benar itu supaya jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi saudara,
Yehezkiel diberikan tugas sama Tuhan. Kalau saya berfirman kepada orang jahat ini, dan dia akan mati, tetapi engkau tidak memperingatkan dia akan kejahatannya, maka dia akan mati dalam kejahatannya, dan nyawanya akan saya tuntut daripada kamu, kata Tuhan kepada Yehezkiel. Tetapi ketika orang jahat ini, dia tahu akan mati dalam kejahatannya, dan kamu memperingatkan dia, dan dia berbalik dari kejahatannya, dan dia akan mati, dan dia akan berbalik, dan ya kamu berhasil. Begitulah kira-kira sebenarnya, dan itu adalah keberhasilan. Tetapi kalau orang benar, dia berbuat salah, dan kamu tidak ingatkan orang benar itu, dan dia mati dalam kesalahannya, maka nyawanya akan dituntut daripada kamu. Jadi saudara, di sini tugas Yehezkiel ini adalah bukan misi keberhasilan, ya, bukan supaya orang ini bertobat. Tapi memang ya Tuhan mau ya supaya bertobat, ya, supaya orang diselamatkan, ya. Tapi itu bukan tugasnya kamu, itu tugasnya dia dengan Tuhannya. Begitulah kira-kira. Itu tugasnya, itu perkara orang Israel ini dengan Tuhannya. Kalau dia mau mendengar firman Tuhan, dia akan hidup. Tapi kalau dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dia akan mati dalam kesalahannya. Tugas yang diberikan kepada Yehezkiel sebagai nabi, sebagai hamba Tuhan adalah menyampaikan pesan Tuhan. Itu saja. Jadi kamu gak perlu memikirkan bagaimana nanti ini dan itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, apa sih standar keberhasilan sebagai orang percaya? Mungkin tidak ada ukuran, saudara. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita setia di dalam melakukan kepercayaan kita. Amin, saudara. Kita setia sampai akhir. Amin. Kita setia melakukan firman Tuhan. Ya. Kira-kira minggu ini, saudara, beberapa hari yang lalu saya ke dokter. Kalau salah hari Senin, ya. Senin apa? Selasa kayaknya. Selasa saya ke dokter. Nah, terus saya ke dokter, ngobrol dengan dokter. Pak dokter, saya bilang saya mau cek darah dong, ya. Cek darah. Cek kenapa, kata dokter? Tensi saya tinggi, saya bilang. Saya hipertensi, saya bilang. Saya mau cek kolesterol dong, kolesterol, asam urat, gula darah. Tapi dokternya nggak mau periksa saya, saudara. Terus kita cerita-cerita, terus dia bilang begini, umur kamu berapa, katanya? 44 tahun, sudah. Dicek tensi saya, tensi 137/85. Dia bilang, tensi bapak normal, katanya. Seumur 44 tahun, tensi seperti itu normal. Tapi normalnya normal tingkat atas. Maksudnya gimana, Pak Dokter? Saya bilang, kalau kita lulus sekolah nilai 10 lulus, nilai 6 juga lulus. Bapak maunya nilai berapa, katanya? Ya kita maunya nilai 10 lah, Pak. Saya bilang, iya, nilai 10. Tapi nilai 6 juga lulus kan, katanya? Ya lulus. Jadi begini, katanya, kamu itu tensinya masih normal, tapi normalnya batas atas. Terus bagaimana, Pak Dokter? Saya bilang, saya nggak perlu tensi kamu, nggak perlu cek darah, katanya. Kok begitu? Saya ini dokter sudah 20 tahun. Bapak kerja apa, katanya? Saya bilang, saya tukang akrilik. Oh, tukang akrilik. Terus kalau Bapak tukang akrilik, saya bisa nggak jadi tukang akrilik, katanya? Ya bisa aja, Pak, saya bilang. Tapi kalau saya kan tukang akrilik kan saya harus belajar dulu. Terus kalau ini kan saya banyak nggak ngerti nih, katanya. Kalau saya melihat display, saya nggak tahu ini salah apa benar. Tapi kalau Bapak tahu kan, ini tebal bahan, nggak usah diukur, tahu kan ukuran kira-kira berapa? Ya tahu, Pak, saya bilang. Tapi kalau saya kan masih harus ukur, katanya. Kalau saya lihat dari posisi Bapak itu nggak terlalu gemuk. Ya, saya pastikan bahwa Bapak itu kolesterolnya nggak tinggi, melampaui batas atas, gula darahnya juga stabil. Asam uratnya juga pasti normal. Saya melihat dari seseorang aja, saya sudah tahu, katanya. Oh gitu, Pak, saya bilang. Terus bagaimana dengan saya ini, saya bilang, tensi saya sudah batas atas. Sekarang begini, Bapak mau naik lagi apa mau stabil? Kalau turun sih nggak mungkin, Pak. Oh gitu, Pak. Kalau mau turun itu susah, katanya. Kalau turun susah.
Tapi kalau naik bisa ditekan. Oh, bisa begitu. Bagaimana caranya? Bapak harus jaga pola makan. Oh gitu. Jaga pola makan. Makan jangan pakai garam banyak-banyak. Boleh pakai garam tapi jangan banyak. Katanya gitu. Wah, istri saya langsung udah ganti. Ternyata udah ganti garam, saudara. Jadi garam yang mahal satu stoples kecil itu 70.000. Saya kalau garam cuma berapa? 5.000 ya? Ya, tapi ini dari garam yang mahal. Ya, ini untuk kesehatan begitu, saudara. Iya. Dokter mengatakan apa, saudara? Harus makan, harus dibatasi. Jadi makan itu jangan terlalu banyak, tapi harus makan 3 kali sehari. Banyak makan sayur, makan buah. Jadi makan jangan sembarangan, jangan suka makan gorengan-gorengan. Nah, jadi saya berpikir, saudara, berarti saya harus mendisiplinkan diri, saudara, saya. Karena anak-anak saya masih kecil-kecil, mereka masih butuh perhatian. Ya, itu untuk apa, saudara? Untuk kebaikan saya. Ya, saudara. Kalau saya melakukan anjuran dokter itu dengan disiplin, saya sangat yakin, saudara, bahwa tensi saya akan stabil walaupun batas ambang atas. Ya kan? Nah, kira-kira demikianlah saya pikir juga firman Tuhan ini bagi kita jemaat-jemaat Tuhan. Kalau kita mau mengikuti SOP-nya Tuhan, kalau kita mau setia melakukan itu, maka kita akan berhasil. Amin. Itu keberhasilan kita. Amin. Amin. Iya. Itulah yang dituntut oleh Tuhan. Kesetiaan. Jadi kita mari setia. Amin. Tadi pagi saya juga lihat orang yang ada seorang orang Cina tuh ya, nggak tahu orang Kristen apa enggak, tapi dia diwawancarain gitu ya. Dia pekerjaannya tambal ban dulu. Tambal ban, kenapa jadi tambal ban? Iya, dulu bapak saya itu dulu memang punya uang katanya. Dia punya usaha, tapi umur 3 tahun setengah bapak saya sudah meninggal katanya. Wah, umur 3 tahun setengah dia meninggal, jadi mama saya waktu itu nggak kerja, jadi kami jadi miskin, nggak bisa mencukupi kebutuhan pun susah katanya. Jadi umur 14 tahun saya sudah kerja tambal ban. Tapi ajaibnya, saudara, dia punya perusahaan sampai 8 perusahaan. Wih, gila, kamu bisa bangun perusahaan. Perusahaannya pun bukan perusahaan abal-abal, saudara. Kamu tamat apa? Tamat SMA katanya. SMA doang. SMA doang. Itu pun saya sudah masuk sekolah umur 10 tahun. Udah umur 10 tahun. Jadi tamat SMA udah umur 22 tahun. Apa yang menanya katakan, wah, zaman itu umur 22 tahun udah nikah, Pak, katanya. Oh iya, udah nikah katanya. Tapi saya baru lulus SMA katanya. Tapi, saudara, saya pikir, saudara, kesetiaan adalah kunci dari keberhasilan. Amin. Iya. Kita ini harus setia di dalam Tuhan. Jangan hari ini setia, besok kumat, saudara. Hari ini kita setia, besok nggak setia. Itu gimana lah kira-kira, saudara? Opung Jasin aja ketawa, saudara. Jangan-jangan pengalaman. Tapi, saudara, kita harus melatih diri kita untuk setia. Amin. Memang tidak mudah, saudara ya. Makanya sampai Tuhan sendiri pun mengirim roh penolong bagi kita. Roh Kudus sebagai penolong supaya kita beroleh kekuatan. Tuhan juga bisa mengerti bahwa kita itu memang lemah, ya kan? Roh memang menurut, tapi daging lemah. Maka Roh Kudus diutus sebagai penolong bagi kita. Tapi kita sebagai orang-orang percaya ini harus menjadi tanggung jawab kita. Amin. Ya, tanggung jawab kita. Ya, kalau ada orang jahat, ya kita peringatkan dia. Kalau dia nggak mau balik, itu urusan dia. Sudah, saya sudah sampaikan apa yang menjadi bagian saya. Kira-kira kalau saya sebagai pendeta seperti itu, kira-kira gimana ya? Ya, udah. Kalau jemaat, kalau dia nggak mau tobat, kita sudah kunjungin, kita sudah datangin. Ya, ayo gereja Pak, nggak datang. Masa kita jadi stres ya? Iya, kita sudah sediakan waktu nggak datang. Saya pikir sudah. Kalau dia mau, ada seseorang mengatakan di status Facebooknya, saya baca katanya, sediakan waktu untuk orang yang ada di sekeliling kita katanya, bukan untuk orang yang meninggalkan kita. Saya pikir betul juga ya. Apalagi kita pusing-pusing orang yang meninggalkan kita, mikirin orang yang meninggalkan kita. Lebih baik kita memikirkan orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Iya kan, saudara? Iya. Jadi inilah, saudara, yang SOP kerja Tuhan yang disampaikan kepada Yehezkiel ini. Ini juga menjadi renungan bagi kita, saudara.
supaya kita yang pertama dari saudara, kita menjadi pendengar dan pelaku firman. Amin. Amin. Yang kedua saudara, supaya kita tetap setia sampai Tuhan datang. Amin. Iya, sampai Tuhan datang kita tetap setia. Kalau bisa saudara, kita dipanggil Tuhan ketika kita sedang melayani Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan sampai akhir hayat kita. Itu saudara keberhasilan kita. Amin. Ya, demikian firman Tuhan kiranya memberkati kita. Saudara kita, mari berdoa.